Hai semua, jumpa lagi dengan Happy Bani. Aku kali ini mau share tentang mungkin dari kalian banyak yang belum tahu ya, apa sih perbedaannya Hong Kong dan Makau dan bagaimana persyaratan supaya bisa diterima bekerja di Hong Kong dan atau bekerja di Makau. Karena di sini ada perbedaannya ya. Di sini saya mau membahas tentang Hong Kong dulu ya. Kalau semisal kalian ingin bekerja di Hong Kong, kalian itu harus masuk ke PT, daftar sebagai TKW di PT, dan di sana itu kalian akan diwajibkan untuk memberikan persyaratan sesuai yang PT itu minta, seperti contohnya kayak KTP, ijazah, dan lain-lain seperti itu. Dan prosesnya itu kalian nanti akan di medical, akan dikasih pelajaran bahasa Kantonis dan akan ikutkan ujian kayak gitu ya. Dan masih banyak lagi, kalian akan juga diwajibkan belajar di PT itu cara-cara bekerja di Hong Kong. Contohnya bagaimana cara menjaga bayi, bagaimana cara merawat orang tua. Ini especially ya, maksudnya ini terutama gitu ya. Terutama itu pekerjaan seperti itu. Kalau anak-anak biasanya kita sudah tahu, kalau anak-anak itu lebih gampang, asal dia sudah nurut itu sudah selesai ya. Tapi kalau untuk bayi dan untuk orang tua jompo itu kalian akan dibekali dengan ilmu-ilmu atau kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di Hong Kong kayak gitu ya. Jadi di sini aku mau ceritakan apa sih persyaratan supaya kita dapat masuk ke Hong Kong sebagai pekerja dan mendapat pengalaman pekerjaan di sana. Di sini jadi kalian itu harus masuk PT, nanti dicarikan majikan oleh PT-nya, dikasih pekerjaan, ada job, dan diuruskan terakhirnya itu visanya. Setelah kalian itu dibuatkan paspor, tentunya kalian akan setelah kalian punya paspor, tentunya kalian akan dicarikan bos, dan setelah itu kalian akan diuruskan visanya seperti itu ya. Jadi untuk daftar ke Hong Kong proses-prosesnya itu seperti itu ya, tidak bisa direct ke sana mencari pekerjaan, itu tidak bisa ya. Kalian boleh cari di Google kalau kalian nggak percaya. Kalau kalian ingin bekerja di Hong Kong, kalian harus mencari agent dan harus lewat agensi. Tidak bisa langsung kerja ke sana ya, tidak bisa ya. Dan setelah kalian itu di PT itu visanya kalian itu sudah turun, kalian baru boleh diterbangkan ke Hong Kong sebagai TKW yang resmi. Jadi surat-suratnya resmi, ada kontrak kerja di sana, ada peraturan yang harus kalian patuhi, dan ada peraturan yang majikan patuhi. Jadi untuk mengambil seorang TKW pun di sana itu bosnya juga dikenakan persyaratan-persyaratan, itu saya kurang tahu. Jadi itu biasanya pekerjaannya agennya ya. Kalau kita di Indonesia itu persyaratannya itu dalam persyaratan itu seperti biasanya yang resmi itu ya, KTP, ijazah, dan lain-lain seperti itu ya. Terus ini perbedaannya, saya ingin menceritakan perbedaannya kalau proses ke Hong Kong itu seperti itu ya, proses-prosesnya, cara-caranya. Jadi kita daftar, kita dikasih pelajaran, kita dibuatkan paspor, kita dicarikan majikan. Setelah dapat majikan, kalian di sana itu diuruskan visanya, lalu dikirim ke Indonesia, kontrak dan paspornya itu dikirimkan kembali ke kita, baru kita menerimanya dan lalu pergi ke Hong Kong sebagai tenaga kerja resmi. Terus bagaimana perbedaannya dengan Makau ya? Hong Kong dan Makau itu sama, menerima pekerja Indonesia, tapi ada beberapa cara perbedaannya. Semisal begini ya, kalian sudah bosan kerja di Hong Kong. Untuk bekerja ke Makau, kalian boleh langsung ke Makau mencari pekerjaan di sana. Dan ini saya mau ceritakan pekerjaan apa saja sih yang ada di Makau dan cara mendaftarannya itu apakah sama seperti Hong Kong, harus masuk PT lagi atau gimana. Di sini aku mau cerita ya. Jadi setelah semisal kalian itu ingin langsung pergi dari Hong Kong, selesai kerja finish kontrak lalu pergi ke Makau, itu kalian boleh daftar ke agent ya. Jadi di sana pun kalau kita mau mencari pekerjaan itu harus agensi, tapi ada dua agensi ya. Yang satu agensi merekrut tenaga kerja PRT, dan yang satunya itu disebut company. Kalau di sana itu bekerja selain PRT itu pekerjaannya disebut company. Jadi kerja di company-nya orang sana. Misalnya contoh pekerjaannya, jadi waitress di tempat kasino misalnya seperti itu. Terus di tempat toko cap pudau, maksudnya itu toko-toko peracangan itu ada di sana. Terus ada bisa di restoran, terus ada bisa di toko kue atau toko pembuatan apa-apa gitu. Jadi di Makau dan Hong Kong itu beda sekali. Di Hong Kong itu hanya menerima PRT, sopir,
seperti itu aja kalau kita visanya visa kerja yang dari luar negeri ya, dari luar Hong Kong. Tapi kalau di Makau kita bisa mengajukan pekerjaan selain PRT, di sana itu ada, dan memang ada dibuka di sana itu, tapi ada cara-caranya. Kalau kalian kerja di PRT, kita join ke agensi, kita daftar ke agensi, kita mencari majikan, prosesnya sama. Kita harus ada pembayaran, kita bayar potongan seperti itu, dan kita diuruskan visanya. Kalau di sana itu ada yang namanya ID, ada namanya lamkat seperti itu ya. Jadi beda-beda ya. Visa dan lamkat itu juga nggak sama di sana itu, sedikit berbeda dari peraturan di Hong Kong yang simple gitu ya. Tapi kalau di Macau itu ada beribetnya sedikit. Terus kalau kalian sudah daftar ke agensi, kalian yang daftar PRT itu akan diuruskan ke agensi. Semisal itu bisa potongan gaji ya. Kalau semisal kalian dari Hong Kong itu pengen kerja ke Macau itu niatnya ingin kerja di toko atau di pabrik roti kecil-kecilan kayak gitu, ada job apa di agensi, kalian itu ingin bekerja di luar PRT, itu gimana sih caranya? Sama saja, kalian akan ditanya paspornya, setelah itu akan dicarikan kerjaannya. Semisal kalian itu sudah oke, itu kalian wajib membayar uang cash ya untuk pengurusan visa kalian, tidak bisa untuk potongan. Misalnya kalian itu diwajibkan membayar 15.000 ya, mungkin itu yang $12 itu, $12.000 itu membayar cash, yang 3.000 boleh potongan dicicil setiap bulan, misalnya 1.000 itu bisa. Tapi kalau Hong Kong itu potongan semuanya bisa, tidak ada uang kita wajib membayar berapa, itu tidak ada. Kalau di Macau kita kalau kerja di company, ingat ya, bukan PRT ya, company di luar PRT ya, itu wajib punya uang cash untuk dibayar ke agent. Jadi untuk kalian yang sudah mantapkan hati untuk bekerja di Macau, kalian ingin kerja di luar jadi PRT, kalian sediakan uang, paling enggak kalian siap-siap uang di sana itu untuk tinggal, untuk selama kalian, karena di sana itu juga kita bisa menunggu visa, hidup di sana, bisa bisa mencari tempat tinggal di sana, itu juga butuh uang ya semuanya ya. Ini bedanya, kalau di Hong Kong itu kita menunggu visa tidak boleh stay di Hong Kong, kecuali visa yang finish kayak gitu itu boleh ya. Kalau kita bermasalah atau apa itu wajib keluar dari Hong Kong kayak gitu ya. Tapi kalau di Macau karena kita mengajukan masih baru, itu boleh tinggal di sana. Apapun itu, selama kalian masih punya visa, kalian boleh tinggal di sana. Seperti itu ya. Jadi kalau kalian daftar di company itu kalian wajib membayar uang cash dan bisa tunggu visa di sana. Kalian siapkan uangnya untuk tempat tinggal. Jangan sampai kalian itu kehabisan uang dan kalian bisa melakukan apa gitu, jangan ya. Jadi di sana itu kalian persiapkan uang, semisal ingin bekerja di company sampai visa kalian turun. Apa sih kelebihan bekerja di company? Kalau semisal kalian itu di Macau itu bekerja PRT itu nilainya itu pataka ya. Pataka itu nilai rupiahnya itu lebih rendah dari dolar Hong Kong ya. Jadi kalian juga wajib tahu itu. Semisal di Hong Kong itu $1 itu di Macau itu cuman kau hoji kayak gitu ya. Jadi ada nilai sedikit lebih rendah. Dan di Macau itu ada, kalau kerja di company itu gajinya memang lebih banyak gitu dari PRT. Contohnya seperti ini, misal kalian kerja jadi waitress di restoran gitu ya, kalian bisa mendapat gaji antara 8 sampai 9 ribu, 6 pokoknya 6 ke atas sampai 9 ribu dolar pataka itu. Jadi nilainya itu lebih tinggi, tapi kalian itu harus wajib membayar, agennya itu wajib membayar cash. Jadi untuk kalian yang ingin seberang ke Macau, siapkan uang cash. Terus untuk proses ke Indonesia, seperti ke seberang dari Hong Kong seperti itu. Kalau dari Indonesia seperti apa? Itu prosesnya sama ya. Kalian itu di Macau itu bisa diterima, tidak perlu visa kerja. Kita langsung datang ke sana, mencari bos di sana, urus di sana, tunggu visa di sana, itu bisa. Ini yang membedakan antara Macau dan Hong Kong. Jadi kalau Hong Kong kita tunggu visa wajib keluar dari Hong Kong. Kalau di Macau kita datang ke sana mencari pekerjaan bisa langsung, uangnya sudah siap, kalian bisa tunggu visa di sana dan bisa memulai pekerjaan setelah visa kalian turun. Jadi ini bedanya. Ini sangat berbeda sekali ya peraturnya. Jadi untuk kalian yang ingin direct mengurus mencari pekerjaan sendiri, lebih baik kalian terbang ke Macau. Tapi ada satu hal yang perlu kalian pertimbangkan adalah bahasanya. Kalian wajib tahu bahasa Kantonis dan bahasa Inggris, itu yang menjadi pertimbangan. Semisal kalian tidak bisa bahasa Kantonis, tidak bahasa Inggris, kalian bisa bahasa Mandarin, itu masih bagus ya. Tapi kalau kalian tidak bisa apapun itu, pikirkan kembali di sana itu tidak memakai bahasa Indonesia.